ngepet ternak tuyul gitu Iya, ya kan. iya. Jadi 5 ini berjalan. Kembali lagi di pojok diskusi. Sore ini kita bakal ngebahas atau ngobrol-ngobrol mengenai hobi, kesuksesan dan pencapaian. Kita membahas keterkaitan di antara itu semua ya, gitu. Oke. Pasti bingung siapa yang di sebelah ini. Oke. Kita perkenalkan dulu, aku sendiri Arsyad dan Fajar Akbar Maulana dari channel Fajar Akbar M. ya, jadi buat kalian yang mau berkunjung, kebetulan di channelnya Fajar ngebahas tentang apa, Jar? Horor dan juga vlog. Ya, vlog. Jadi Vlog horor sih sebenarnya. ya, vlog. Yang tertarik dengan cerita-cerita misteri, horor, spiritual, supranatural, Oh, ya. ya. Entitas yang macam-macam gitu. Jadi bisa kunjungi channelnya Fajar di channelnya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke Bang, hari ini kita membahas dari hobi, kesuksesan dan pencapaian. Pencapaian, ya. Nah, tapi sebelum itu kan Bang, kita harus tahu dulu dasar dari kata sukses. Ya, sukses. Nah, pencapaian itu kan berarti sukses kan, gitu kan? Iya, Sukses gitu. sukses. Nah, Menurut Bang sendiri gimana Bang? kalau menurut aku berdasarkan dari KBBI ya, Hmm. itu sukses memiliki arti beruntung atau berhasil mendapatkan sesuatu. Oke, Seperti itu. KBBI itu ya. Ya, sesuai KBBI. Nah, kalau dari Bang sendiri gimana? Sukses itu buatku pada saat aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, mencapai sukses untuk mencapai apa yang menjadi impianku. Saat ini impianku sendiri kayak aku tidak pusing lagi untuk memberikan sebagian uangku kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa harus berpikir, wah aku mau makan apa nih? Oke. Sebentar lagi aku kan uangnya kepake buat ini buat itu, jadi aku tidak perlu lagi memikirkan hal itu. Yang simpel tuh misalnya ini yang selalu aku inginkan adalah kan di jalan tuh banyak tuh yang paman-paman parkir ya itulah segala macam kan dia itulah. kan berusaha untuk mendapatkan uang. Aku pingin jebret 50.000, 100.000 tanpa aku harus berpikir, waduh itu kan duit untuk ini Nanti habis nih makan apa aku gitu. Ya. Sesimpel itu sih. Hmm. Nah, setelah mengetahui punya aku tadi tuh, kalau dari Fajar, kan menurut aku definisi sukses tiap orang itu berbeda. Ya. Walaupun sama-sama intinya adalah mendapatkan sesuatu atau beruntung atas sesuatu. Tuh. Kalau aku sih pertama sukses menurutku adalah ya aku punya usaha. Punya usaha yang di luar dari pekerjaan utamaku. Iya. Misalkan pekerjaan utamaku adalah misalkan ya, PNS, pegawai negeri sipil misalkan. Nah, pekerjaan di luar itu adalah misalnya punya toko sembako, Iya. toko sepatu, barbershop, kafe, Iya, macam-macam. toko showroom, Semuanya ya. semua bisa. kira-kira. Nah, artinya selain dari pendapatan utama atau penghasilan utama, aku juga passive income yang lain. Punya pendapatan sampingan ya. Iya, sampingan. Jadi ketika nanti ada suatu keadaan di mana penghasilan utama tidak bisa menutupi hal tersebut, ada namanya passive income atau Iya. ada penghasilan dari yang lain Ya, gitu. penghasilan sampingan atau Iya. sumber yang lain. Ya, jadi kalau bisa dibilang benar kata Bang tadi Bang, mungkin beberapa orang ada yang sukses bisa gini, ada juga Bang, dia udah bisa beli motor cash. Pakai nama sendiri, sukses katanya dah. Sukses. Dia sombong, itu wajar menurutku Bang. Wajar. Karena mungkin pencapaian tiap orang tadi kan balik lagi beda-beda. Iya, Mungkin beda-beda. teman-teman yang nonton video ini punya pendapat yang lain. Jadi bisa sharing ya. Komen di bawah. Komen di bawah sukses menurut kalian itu seperti apa? Pencapaian apa yang ingin kalian dapatkan? Itu kan tadi dari pencapaian berarti ya Bang ya. Iya. Tapi kan dari tema kita tadi ada hobi. Iya, ada hobinya Kalau juga buat ya. Abang sendiri nih, hobi itu apa sih? Hobi itu ketika aku melakukan itu tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Jadi bawahnya happy, senang. Ketika aku suntuk dengan pekerjaan utama, aku bisa melakukan hobi dan bisa melepas penat atau pikiranku terhadap pekerjaan utama tadi itu. Oh, oke. Dan sekarang hobi Abang apa Bang? Sampai saat ini gitu. Hobiku sampai saat ini fotografer, videografer, habis itu ngedit apa yang harus diedit, Iya. gitu. Mencari yang suka bisa diedit ya Bang ya? Iya, Oke. Nah Bang, jadi hobi Abang gitu ya. Kalau hobiku sendiri sih Bang nyanyi, nyanyi. main game. Ya. Karena sama juga Bang suka fotografi, videografi, ngediting lah. Paling enggak hal itu dilakukan tanpa ada paksaan, tanpa Iya. ada tekanan, tapi malah mengurangi tekanan. Iya. Artinya kan kita melakukan itu supaya
tekanan yang sebelum kita dapat itu bisa berkurang ataupun hilang gitu. Itu. Nah bang, itu kan artinya hobi ini juga bukan sekedar orang hobi mancing dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah hobi-hobi yang demikian ini bang, nah menurut abang sih itu bisa jadi penghasilan nggak sih bang sebenarnya? Jadi sumber penghasilan gitu. Kayak abang kan tadi contohnya ngedit video, videografer dan lainnya tentang media lah gitu. Nah itu menurut abang bisa jadi penghasilan nggak bang? Menurut aku sendiri itu bisa jadi salah satu sumber penghasilan. Salah satu ya bang? Salah satu. Tapi kita tidak bisa mengklaim bahwa hal tersebut pasti akan menjadi sumber utama penghasilan. Kita tidak bisa, karena sebenarnya baik kalau kita memiliki banyak sumber penghasilan. Banyak sumber penghasilan, bukan terpatok hanya satu. Jadi maksudnya ketika kita punya 5 sumber penghasilan, apa-apa aja itu terserah. Misalnya halal ya. Yang jelas halal. Jangan ngepet kamu ternak tuyul gitu ya kan. Jadi 5 ini berjalan. Kemudian salah satunya ternyata mengalami kerugian karena rugi ataupun laba di dalam satu usaha, profit ataupun loss, rugi itu hal yang wajar, hal yang harus dihadapi. Misalnya salah satunya rugi, ternyata masih ada 4 yang bisa mengcover atau menutupi kerugian di salah satu, atau pendapatnya tidak terganggu gitu ya bang. Iya, pendapatnya tidak terganggu. Nah itu tadi bang, makanya aku bilang tadi kan kita namanya nggak tahu ya guys ya, teman-teman juga mungkin siapa tahu kita di pekerjaan utama mungkin amit-amit ya, di PHK atau kita mengalami kendala kecelakaan di tempat kerja. Ya, jadi kan mengharuskan kita akhirnya berhenti dan karena kita tidak sumber utama kita cuma di situ, akhirnya stop dan akhirnya mengganggu semuanya. Iya, bingung sumber ekosistem itu ganggu gitu loh. Iya, jadi yang awalnya ternyata itu adalah sumber kehidupan, sumber pendapatan utama dan terganggu, hilang, sedangkan di samping itu kita tidak punya apa-apa untuk backup gitu. Iya, untuk nge-backup itu kita tidak punya, ada punya penghasilan sampingan, nggak ada. Akhirnya ya tadi itu kata Fajar, ekosistem bakal terganggu. Oke, berarti secara nggak langsung bang, menurut abang sendiri hobi itu nggak bisa juga dijadikan sebagai untuk penghasilan utama. Misalkan hobi ini memang bisa jadi penghasilan ya Pak ya. Kita harus punya penghasilan utama atau pekerjaan utama gitu ya Pak ya. Kalau menurut aku sendiri sebenarnya hobi itu bisa dijadikan penghasilan utama, tetapi benar-benar dikelola, benar-benar di manajemen supaya bisa menjadikan sesuatu hobi tadi tuh memiliki profit yang berkesinambungan, konsisten, akhirnya bisa menjadikan sumber penghasilan utama. Tetapi tetap perlu kita prepare untuk menjaga, mana tahu tiba-tiba hal tersebut ada aja kendalanya, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kan. Jadi kita memang harus punya backup. Jadi bahasanya apapun pekerjaannya Pak ya, maupun itu hobi dan sebagainya, kita juga harus tetap punya pekerjaan sampingan. Iya, untuk nge-backup atau menambah, siapa tahu kurang. Makanya kan banyak orang juga sekarang kayak nambang Bitcoin, investasi saham, gitu obligasi. Kan. Walaupun sebenarnya orangnya sudah kaya gitu kan, sudah punya mobil Ferrari atau mobil Alphard 2 biji, tapi aku belum kaya. Iya, karena tadi balik lagi mungkin pencapaian atau keinginan artis sukses buat tiap orang itu beda. Kalau kita itu sudah untung banget, padahal mereka belum tentu sebahagia kita kalau kita bisa mendapatkan itu. Iya, dan juga bang, menurutku mereka juga yang kita anggap kaya juga sebenarnya belum, mungkin mereka lebih pintar sebenarnya bang. Kenapa mungkin kita ini dibilang agak lambat ya, buat teman-teman yang masih umurnya sekitar masih 19-18 kayaknya waktu yang tepat bang ya. Iya. Kalau kayak kami berdua ini bisa, cuma sebenarnya lambat. Sangat disayangkan. Sangat sayangkan gitu loh. Padahal harusnya pada saat umur 20 tahun udah mulai bisa menanam saham investasi, karena orang itu tuh pintar loh bang, dia jangka panjang. Iya, jangka panjang, karena memang harus dipikirkan. Karena selama ini kita kan memang diajarkan untuk nabung, untuk lebih ke gaya hidup. Contoh nih, kenapa aku mengatakan itu? Misalnya gini, aku pingin smartphone yang canggih, yang seperti ini, maka aku harus nabung. Jadi dari kecil memang kita dibiasakan untuk jangka pendek aja gitu ya, Pak? Iya, jangka pendek. Kita dibiasakan untuk menabung agar bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, yang notabene-nya itu balik untuk gaya hidup. Tapi kita tidak pernah berpikir kayak misalnya kita disuruh menabung untuk beli smartphone, menabung untuk beli jet, kemudian laptop dan lain sebagainya, yang notabene-nya itu sendiri tidak bisa menghasilkan profit. Hanya untuk mungkin untuk gaya hidup, style, atau mungkin pamer di sosial media untuk kehedonan diri dia kan, ke strata gitu. Tapi jarang kita diajarkan, atau mungkin tidak pernah kita diajarkan bahwa pentingnya menabung untuk
masa depan. Jarang kita diajarkan atau mungkin tidak pernah kita diajarkan bahwa pentingnya menabung untuk masa depan. Dan juga sebenarnya nggak apa-apa sih bang, misalkan untuk gadget, tapi misal gini, ayah misalnya ada anaknya, ayah aku mau gadget ayah, oh nggak apa-apa, kamu nabung aja buat gadget yang 2 tahun ke depan. Bang, berarti tadi hobi itu bisa ya bang menghasilkan. Hobi Nah itu cara bisa itu gimana bang? Cara untuk bisa menghasilkan hobi itu jadi penghasilan gitu. Seperti yang aku bilang tadi di awal, hobi itu bisa menjadi sumber penghasilan, bisa juga tidak menjadi sumber penghasilan. Artinya ada dua nih. Kita melakukan hobi kan tadi basicnya adalah ingin kepuasan diri kita, bisa mengurangi penat. Kita melakukan senang tanpa tekanan, ya kan? Terserah. Ada orang yang kolektor mainan, miniatur, figur, habis itu kolektor benda-benda atau melakukan sesuatu yang padahal dia mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa membeli kesenangan itu dan tidak ada feedbacknya. Tapi kalau kita bicara tidak ada feedback sebenarnya keliru juga, karena feedbacknya adalah kesenangan tadi, kepuasan diri dia. Ya, karena feedback bukan cuma tentang materi, Iya, cuma tentang tentang kayak materi. wow. Iya. Tapi dia kayak wah senang dia sambil happy. Misalkan dia lagi hari libur kerja sambil ngecat Gundam. Nah, itu. Rakit Gundam. Nah, itu kan suatu hobi Yang nggak bisa dilihat gitu. tidak loh. bisa dilihat. Nah, itu hobi yang mungkin bakal mengeluarkan uang, feedbacknya adalah kepuasan diri kita. Tapi ada juga hobi yang bisa menghasilkan, bisa berprofit, kita senang melakukannya, dan feedbacknya tidak hanya kepuasan diri kita, tapi feedbacknya juga berupa materi. Nah, itu bisa dengan cara yaitu tadi dikelola dengan baik, di manage dengan baik. Perlu banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan agar gimana caranya hobi tersebut kita ketika melakukan itu senang, happy, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tapi tetap bisa menghasilkan. Tapi tetap juga kita harus improve terus ya bang ya. Iya, terus kemampuan improvisasi. terus upgrade terus. Iya, gitu ya, Bang. upgrade skill, upgrade hal-hal lain lah. Ya. Berarti bang, nah ketika semua itu sudah dicapai nih bang, udah penghasilan dah, tiba-tiba bisa beli rumah macam. Iya. Intinya demikian lah bang, intinya sudah bisa bervalue gitu ya. Iya. Nah apakah itu bisa dikatakan sukses bang? Udah bisa sukses nggak dibilang gitu bang? Buat sebagian orang balik lagi, karena memang menurut aku sukses ini relatif. Artinya setiap kepala juga memiliki makna yang lain, definisi yang berbeda kan. Pencapaian juga beda-beda. Ada mungkin yang sama, ya beda-beda tipis lah. Nah, bisa dikatakan sukses apabila memang orang tersebut memang menginginkan itu dari hobi yang berpenghasilan, kemudian dia bisa beli materi, bisa beli kebahagiaan, bisa beli apa yang dia inginkan atau dia impikan lama, bisa berhasil, sudah bisa termasuk dibilang sukses. Gitu. Jadi intinya kembali ke kita lagi ya bang. Iya. Oke bang. Artinya apapun itu, kalau memang dari diri kita merasa sukses, Iya. ya itu udah sukses berarti bang ya. Sudah Kita sendiri kayak sukses. masa ya gitulah gitu. Nah bang, sekarang bang, abang tahu sendiri kan, gimana kita di Indonesia gimana? Khususnya bukan di Indonesia sih, yang pentingnya di tempat kita lah gitu ya. Iya. Di lingkungan. Stigma orang tuh masih buruk gitu loh bang, tentang misalkan hobi-hobi. Contoh aja dulu YouTuber yang dianggap remeh, Iya. tukang-tukang gini-gini, malah akhirnya menjadi penghasilan. Artinya gimana sih bang cara kita untuk menyikapi stigma buruk gitu loh bang, stigma yang negatif tentang hobi yang bisa jadi penghasilan atau hobi yang bisa jadi pekerjaan tetap. Masih dianggap remeh sebelah mata. Sebenarnya untuk simpelnya sih menurut aku adalah buktikan. Satu aja kata-katanya itu buktikan. Karena memang apa sih yang kita kerjakan di hobi, kolektor ini, melakukan ini, cuma orang itu tidak bisa melihat, yang dilihat kan hanya materi kan, tidak bisa melihat kebahagiaan, senang, betapa bahagianya, betapa hilangnya penat ketika kita melakukan pekerjaan utama. Selepas itu kita melakukan hobi kita, happy dong, senang kan. Jadi kita tidak bisa mengurangi stres. Orang tidak bisa melihat itu, sehingga yang dinilai sangat minim sekali. Nah, untuk bisa mengatasi itu, ya tadi itu buktikan. Kalau misalnya apa yang dilakukan, hobi ini bisa menghasilkan dan bisa, ya kira-kira 80% bisa menghidupi kita, atau kita paling tidak bisa hidup dari situ, dari hobi tadi itu kan. Kalau misalkan udah bisa beli sesuatu dari hobi itu lebihannya bang. Lebihannya. Intinya buktikan kalau misalnya apa yang kita lakukan selain bisa menghasilkan sesuatu yang tidak terlihat kayak kebahagiaan, kepuasan, tapi juga bisa menghasilkan materi dari situ, sehingga orang bakal percaya. Iya. Karena ada bukti nyata gitu. Ada bukti nyata. Tapi nggak salah juga kan orang yang misalkan aku ingin bisa beli mobil supaya ngebuktiin kalau aku tuh misalnya
nggak kerja seperti orang-orang pada biasanya dengan hobiku, aku tuh bisa kayak gini loh. Nggak salah itu kan? Bisa sama, nggak salah sebenarnya gitu. Dan kita juga sebenarnya tidak bisa menyalahkan stigma orang mengenai hal itu, karena balik lagi sudut pandang orang dan standarisasi orang tuh beda-beda kan? Standarisasi orang itu berbeda-beda kan. Ada yang merasa memang ketika calon suami anaknya PNS udah sukses, atau anaknya udah dapat pekerjaan di sini sukses. Iya, sukses. Nah, itu berbeda-beda. Iya, kayak gitu. Berarti lebih ke toleransi aja berarti, dan sebenarnya menghargai gitu, menghargai pendapat orang, sudut pandang orang lain. Iya. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa nyalain orang-orang yang berpikiran buruk sama kita, Bang, ya, karena kita juga nggak bisa memaksa orang untuk selalu berpikiran baik sama kita. Gitu. Makanya itu, karena kita tidak bisa mengendalikan itu. Apapun yang akan kita lakukan, akan ada orang yang nge-hate kita, ada orang yang bakal mencibir kita, membenci kita. Tapi di balik itu semua, apapun yang akan hal buruk yang kita lakukan, tetap ada orang yang percaya sama kita untuk tetap support kita, tetap tetap menyayangi kita dan menghargai kita. Karena kita tidak bisa kayak hai kalian semua benci sama aku, nggak bisa. Atau hai kalian semua sukai aku, nggak bisa. Kita nggak bisa ngontrol itu. Jadi tetaplah jadi diri sendiri, tetap jadi diri sendiri, dan ya berjalan sesuai aturan norma yang ada. Oke, berarti kesimpulan dari semuanya adalah teman-teman, dari Bang Arsyad sendiri, ya dari kita berdua ya. Iya. Apapun itu yang sekarang sedang kamu kerjakan ya, dan itu benar-benar positif yang tidak merugikan orang lain, lakukan terus aja ya, Bang ya. Iya, Cok. Lakukan aja terus gitu. Lakuin aja, dan perihal orang-orang berpikir bagaimana macapun itu, yaitu urusan belakangan. Jangan dipedulikan deh. Anggap saja itu sebagai tantangan ya, sebagai tantangan kan. Sebenarnya juga nggak apa-apa, Bang. Kita juga perlu mendengarkan kritik. Iya, tapi jangan terlalu nge-stuck di situ. Oke, kok mereka bilang gini. Iya. Ya, gimana caranya kita kita diambil, difilter kembali. Ya, mana yang memang patut diambil, kita terapkan, ya. Gitu, mana enggak. Dan bervalue atau enggak, intinya teman-teman juga harus punya penghasilan tetap atau pekerjaan utama. Iya, pekerjaan utama. Hobi bisa tetap dijadikan sebagai pekerjaan utama. Iya, tetap bisa. Dengan catatan kita bisa mengakomodir atau mengorganisinya gitu ya. Iya, harus bisa, dan tetap harus prepare ada pekerjaan sampingan, ada pemasukan lain. Jadi kita untuk saat-saat seperti ini nggak bisa kita mengandalkan satu sumber penghasilan aja. Kita harus punya banyak. Paling tidak lebih dari 2 atau lebih dari 3. Apapun itu, baik itu investasi, baik itu trading, baik itu siapa tahu Binomo ngomong sponsor kita kan. Iya. Atau apapun lain, seperti misalnya kita bikin YouTube, kemudian menghasilkan penghasilan. Atau beli mobil besok kan. Amin. Jadi seperti itu. Ya, jadi ya teman-teman, artinya adalah apapun yang teman-teman sekarang kerjakan saja. Semangat pokoknya. Iya. Kalau kata orang bilang tuh, haters never be gone. Iya. Haters tuh pasti selalu ada. Even kita pun cuma diam, nggak ada upload Instagram dan semacamnya, pasti ada. Tetap ada haters. Tapi yang jelas, the real fans is hater. Iya. Iya kan. Ya, gitu dan kan. artinya teman-teman, satu kata aja, ya buktikan, Bang. Iya, buktikan. Kalau mereka itu ini nggak benar loh. Nggak benar. Apa yang mereka katakan itu, aku bisa, nggak seperti itu. Iya. Ini loh buktinya, aku bisa buktinya. Iya. Gitu. Oke, jadi mungkin udah cukup mungkin kita Iya. Udah gitu. Panjang lebar, dan mungkin akan next episode kita bakal ngebahas hal yang lain. Pokoknya jelas, kalau ada revisi atau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan, mari diskusi di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pojok Terate. Dan jangan lupa channelnya Fajar Akbar. Kalau yang suka misteri, spiritual, supranatural, dan vlog yang tidak jelas, bisa komen, bisa klik link yang di description. Nah, kalau gitu terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak hal yang bisa diambil, yang bermanfaat bisa kita ambil, kita terapkan. See you next time on next video, and bye.